Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Kita sudah sampai dalam kitab Keluaran pasal 27 mulai ayat 9 sampai ke 19. Keluaran 27 ayat 9 sampai 19. Kita akan baca semua ayat ini. Tuhan berkenan bab 27 selesai ya. Kita akan baca sebagaimana tertulis di depannya mulai ayat 9 sampai ke 19. Kita baca bersama 3, 4. Haruslah engkau membuat pelataran tabernakel pada sisi selatan arah ke selatan. Ada layar-layar pelataran dari linen halus yang dipintal. Panjangnya 100 hasta untuk sisi yang satu. Haruslah ke-20 tiang-tiangnya serta ke-20 alas-alas tumpuannya dari tembaga. Kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Demikian pula dengan panjang pada sisi utara. Haruslah ada layar-layar yang panjangnya 100 hasta. Dan ke-20 tiang-tiangnya serta ke-20 alas-alas tumpuannya dari tembaga. Kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Nah, untuk lebar pelataran pada sisi barat haruslah ada layar-layar 50 hasta. Tiang-tiangnya ada 10 dan alas-alas tumpuannya ada 10. Dan lebar pelataran pada sisi timur arah matahari terbit haruslah 50 hasta. Dan layar-layar pada bahunya haruslah 15 hasta. Tiang-tiangnya ada 3 dan alas-alas tumpuannya ada 3. Nah, pada bahu yang kedua haruslah ada layar-layar 15 hasta. Tiang-tiangnya ada 3 dan alas-alas tumpuannya ada 3. Dan untuk gerbang pelataran harus ada tirai 20 hasta. Dari benang nila, ungu, kirmisi, serta linen halus yang dipintal. Satu karya seorang penyulam, tiang-tiangnya ada 4 dan alas-alas tumpuannya ada 4. Haruslah seluruh tiang pelataran sekelilingnya saling tersambung dengan perak, kaitan-kaitan dari perak, alas-alas tumpuannya dari tembaga. Haruslah panjang pelataran itu 100 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 5 hasta. Dari linen halus yang dipintal dan alas-alas tumpuannya dari tembaga. Haruslah segenap perkakas tabernakel itu berada dalam masing-masing pelayanannya. Haruslah semua patoknya serta semua patok pelataran itu dari tembaga. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Kita mengucap syukur ya atas kemurahan Tuhan. Kita boleh terus melanjutkan pengajaran orang pilihan. Dan kita sekarang ada di dalam mempelajari tentang pelataran tabernakel ya. Atau dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan halaman ya. Halaman tabernakel. Nah, kita melihat sungguh sangat luar biasa. Karena memang banyak tafsiran-tafsiran yang dilakukan ya. Ya, orang memang boleh aja menafsir-nafsir. Ya. Termasuk ya saya sendiri juga suka tafsir-tafsir kira-kira apa sih maksud Tuhan ya. Kita melihat di sini berdasarkan apa yang tertulis. Panjang sebelah utara 100, panjang sebelah selatan 100 hasta. Kemudian lebar sebelah barat 50 hasta. Dan total lebar sebelah timur itu juga 50 hasta. Jadi kalau kita tambahkan 100 tambah 50 tambah 100 tambah 50 sama dengan 300.
Penafsirannya salah satu yang seringkali orang menafsirkan, ya termasuk saya juga, ya. Henoh hidup bergaul selama 300 tahun dengan Tuhan. Tangkap, ya. Kita lihat ya di dalam kitab Kejadian pasal ke-5 ya. Pasal ke-5 kita baca ayat ke-21 dan 22. Kejadian 5 ayat 21 22. Henoh hidup 65 tahun dan dia memperanakan Metusalah. Setelah memperanakan Metusalah, Henoh hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun. Dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Ya. 300, ya seringkali orang menafsirkan 300. Angka 300 ini juga dipakai Tuhan untuk ketika dia memerintahkan Nuh atau Noah buat bahtera panjangnya 300 hasta. Nah, jadi seringkali angka-angka tertentu Tuhan pakai. Circle angka-angka itu juga menjadi bahan yang seringkali ditafsirkan atau ditafsirkanlah oleh para pelayan Tuhan. Ya, kita baca di dalam kitab Kejadian pasal ke-6 ayat ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera ya. Panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Jadi panjangnya sama lebarnya. Kita lihat angka-angka ini ya. Nah, seringkali dipakai Tuhan dan berdasarkan ahli konstruksi kapal ya. Mereka yang mendesain kapal, angka-angka ini seringkali dipakai untuk mereka membuat kapal. Panjang perbandingannya ya, kalau panjangnya 300, lebarnya sekitar 50, tingginya 30. Ini menjadi patokan ya. Patokan karena mereka percaya bahwa ini adalah desain yang berasal dari Tuhan dan pasti kapalnya nggak tenggelam ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana cara Tuhan sangat luar biasa, ya. Di tengah padang belantara, di tengah padang gurun, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel ini membuat suatu tempat yang pasti dipersiapkan, ya, pasti dibuat, ya, paling sedikit tanahnya selevel, rata. Dengan panjang 100 dan lebar 50. Ya. Dan kita mengartikan atau dari penafsiran yang saya sebutkan tadi, total panjang lebarnya, ya, kelilingnya maksudnya, ya, karena keliling itu kan 2 kali panjang, 2 kali lebar, betul nggak ya? Betul ya. 2 kali panjang, 2 kali lebar, kelilingnya itu 300 hasta. Ya, artinya, ya, dalam penafsiran yang seringkali dilakukan termasuk saya, ya, sepanjang hidup, jadi sepanjang hidup ini selama 300 keliling hidup ini tetap hidup di dalam lingkungan senantiasa beribadah kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, ya. Dan di sinilah kita melihat Tuhan mempersiapkan tempat ini untuk memisahkan orang pilihannya dari kebisingan kehidupan dunia. Ya. Karena itu dalam pintu tabernakel ini, pintu tabernakel ini, pintu gerbangnya cuma satu-satunya pintu. Ya.
Nah, kita sudah belajar pintu ini berdasarkan firman tadi. Ya, ada di arah timur daripada tabernakel ini. Ya. Dengan pintunya sendiri lebarnya 20. Ya. Tetapi sisi kanan dan sisi kiri daripada pintu itu ada kemah yang masing-masing 15. 15 sebelah kanan, 15 sebelah kiri. Ya, 15 kali 2 berarti 30. Sisanya untuk pintu menjadi 20 hasta. Ya. Dan pintu ini seperti yang sudah diajarkan, 3 pintu atau 3 termasuk tirai dan pintu kemah dan pintu tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus, warnanya semuanya sama. Ya. Warnanya sama, dan disinilah kita melihat sangat luar biasanya Tuhan. Pintu itu sendiri memang dibuat berwarna-warni. Ya, kita sudah pelajari, dia ada berapa macam warna, ada 4 warna. Dan kita sudah pelajari akan arti-artinya. Dan itulah satu-satunya pintu. Pintu itu hanya Yeshua. Ya, Tuhan membuat pintu itu berbeda dengan pagar sekelilingnya. Ya, kalau ini ruangan, katakanlah pintunya di sana. Ya, warna pintunya itu yang berbeda. Yang lainnya sekelilingnya itu warnanya putih. Putih. Sehingga saudara bisa bayangkan kalau seandainya di padang gurun, ya, di padang gurun ada tempat seperti itu, ya, betapa kontrasnya antara warna dinding dengan warna pintu, karena warna pintunya berwarna-warni, ya. Itu juga satu kita bisa menafsirkan suatu daya tarik, ya, yang Tuhan memang tunjukkan kepada dunia, ya, karena dunia ini kan sama, ya, bukan dunia lah, sama seperti Hawa kan, ketika dia mau ngambil buah, apa dikatakan, dia melihat, ya. Jadi indera yang ada pada manusia, khususnya mata dan telinga, ini seringkali menjadi celah. Kalau kita menangkap yang baik, ya pasti dari Tuhan, puji Bapa Yahweh. Tetapi celah itu juga celah yang sama. Artinya indera yang sama juga dimanfaatkan oleh si jahat. Contohnya ketika Hawa melihat bahwa buahnya itu menarik karena dia lihat kan, menarik, dia bertindak. Ya. Demikian juga dengan tabernakel ini. Ya. Tuhan membuatnya sedemikian rupa di tengah-tengah padang gurun. Ya. Mata yang melihat pagar-pagar ini, karena pagarnya sekitar 2,5 meter, 5 hasta, sekitar ya lebih tinggi dari manusia lah. Manusia rata-rata tingginya kurang, ya manusia normal ya. Maksudnya normal ya sampai sekarang ini paling 2 meter. Adalah yang 2,5 lebih ya. Nah, tapi rata-rata ya kalau kita ambil ya mungkin antara 1,5 sampai 2 meter tinggi orang dewasa pada umumnya saat ini ya. Dan itu dibuat setinggi itu untuk manusia. Walaupun kemahnya 5 meter ya. Jadi saudara bisa lihat dari luar itu, selain pintu, selain pagarnya kelihatan, rumah atau kemahnya juga kelihatan, karena kemahnya 2 kali lipat tingginya, hampir 5 meter. Ya bisa dikatakan kan panjang baloknya itu 10 hasta. Jadi ya sekitar 5 meter.
Jadi jelas itu pasti terlihat oleh orang yang dari luar. Mereka melihat halaman rumah, pagarnya itu kain semua, ya, kain semua, kain putih semua. Tetapi pintunya aja yang warnanya 4 warna. Dan tentunya itu sangat menarik untuk dilihat oleh mata. Dan itulah juga yang merupakan sebagai hal yang dapat kita tafsirkan sebagai suatu daya tarik yang Tuhan adakan untuk menarik orang-orang pilihan. Melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ya, di sekeliling pelataran, di sekeliling pagar cuma ada satu pintu. Tidak ada pintu yang lain. Jadi satu-satunya pintu hanya ada di sebelah timur daripada tabernakel. Ya. Artinya, ya, kalau mereka mau mendirikan tabernakel ini kan itu tabernakel kan pindah-pindah. Selanggap ya, pindah-pindah kan, begitu tiang awan atau tiang api terangkat ya mereka pindah. Ketika mereka tiang awan tiang apinya berhenti, mereka berhenti di situ. Nah, mereka mendirikan tabernakel ini. Dan mereka harus melihat posisi yang benar. Karena posisi ini tidak boleh berubah. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Saya tanggap ya. Jadi mereka harus melihat ini semua, mempraktekkannya dalam hidup, jangan sampai salah. Kalau pindah, tiba-tiba pintunya di sebelah, mungkin di sebelah utara atau sebelah selatan, itu sudah bertentangan dengan firman. Karena semua itu mempunyai arti yang sangat dalam bagi orang pilihan Tuhan. Nah, kita sudah belajar bahwa di pelataran itu satu-satunya pintu yang total lebarnya ada 20 hasta. Dan kita sudah belajar juga dari kita coba hitung-hitungan pintu kemah, ya. Kalau kita mengambil standar tiangnya, ya, tiangnya katakanlah sama antara pintu gerbang, pintu kemah sama tabir, tiang-tiangnya ya. Maka tiang-tiang itu ya sekitar 20 cm, 20 cm ya cukup besar ya, sekitar segini ya. Jadi masuk akal. Atau mungkin mereka bikin lebih kecil. Kenapa? Karena kita sudah main hitung-hitungan, khususnya untuk masuk ke pintu kemah itu, ya. Di mana pintu kemah itu ada 5 tiangnya. Dan pintunya ada 4. Yang lain pintunya 3, dia pintunya 4. Ya, di pintu kemah itu. Dan di situ kita bisa membayangkan bahwa pintu kemah itu harus cukup untuk membawa masuk tabut yang lebarnya 2,5 hasta. Nambah orang yang mikul. Sudah bisa dibayangkan ya. Kalau ini tabutnya, ya ini kurang, ini mungkin 1 hasta, 1,5 sekitar segini kan. Ya, orang satu di sini, satu di sini, ya mungkin di sebelah sini. Jadi totalnya ini berdasarkan perhitungan yang kita buat di sana sekitar 2,5 hasta. 2,5 hasta itu sekitar 1 meter, 1 meter lebih kan. Nah di sini kita mulai, kalau ini 20 hasta, cuman dibagi 3, dibagi 3 pintu, dan tiangnya yang di tengah di situ ada 4 tiang. Total kalau dikatakan tiangnya sama sekitar 20 cm, nah itu total kan kalau 20-20 ditotalkan tebalnya cuma 80. Ya. Sedangkan itu ada 20 cm, 20 hasta. 20 dikali setengah meter, ya sekitar 10 meter. Jadi memang pintu yang paling besar yaitu pintu gerbang. Nah, kita sudah belajar berdasarkan penafsiran yang saya katakan. Ya, 3 pintu itu juga bisa berarti Tuhan mengundang tubuh, roh, dan jiwa kita untuk diselamatkan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang menghendaki sebagaimana tertulis,
Supaya pada saat dia datang, tubuh roh dan jiwa kita didapati tidak bercacat celah. Nah, tapi arti yang lain dari 3 pintu adalah undangan Tuhan bagi semua manusia. Firman Tuhan jelas menyatakan dalam kitab Kejadian bahwa dari ketiga orang anak Nuh inilah lahir semua manusia yang ada di muka bumi ini sampai sekarang. Ya. Karena dari 3 orang inilah, dari Sem, Yafet dan Ham, lahir semua orang yang ada di muka bumi. Semua orang yang di muka bumi ini diundang Tuhan. Ya. Kalau mereka melihat dan mereka merasa tertarik, mereka akan masuk. Tetapi ada tertulis, mereka punya mata, tapi nggak lihat. Mereka punya telinga, tapi nggak mendengar. Artinya memang ini undangan yang terbuka dari Tuhan bagi semua keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi dari satu sisi yang lain yang telah kita pelajari, ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Tuhan menyingkapkan kepada Paulus atau Saulus, ya, Saulus atau Paulus, bisa dibedain, Saulus dan Paulus. Ketika siapa sih si Saulus ini punya, kita melenceng sedikit lah, ya. Ketika Saulus itu orang yang taat, ya. Dia taat, dan dia adalah salah satu orang yang sangat taat kepada Torah dan berdasarkan pengakuan juga terhadap tradisi. Jadi dia menganggap bahwa tindakannya menganiaya gereja atau menganiaya orang yang percaya kepada Yeshua itu adalah suatu kebenaran, ya. Tetapi berdasarkan pengakuannya sendiri, firman Tuhan yang dia tulis sendiri menyatakan bahwa, ya, orang-orang Yahudi itu orang yang taat, tetapi taat kepada kebenarannya, bukan kebenaran Tuhan. Nah, itulah yang dialami, ya. Sehingga Saulus, ya, dari arti namanya, ya, Saulus itu artinya orang yang punya kemampuan yang luar biasa, sama seperti Saul, ya, orang yang hebat, ya, punya kemampuan yang luar biasa, ya. Karena itu ketika dia bertemu dengan Yeshua, ketika dia sedang berjalan menuju ke Damsyik atau Damaskus, ada sinar yang tiba-tiba muncul. Dia mungkin, ya nggak tahu, mungkin dia naik kereta, naik kuda mungkin bukan, ya, karena kuda agak jarang waktu itu, ya. Ya mungkin naik kereta, tiba-tiba dia rebah, ya. Pertemuan dengan Tuhan merubah dia dengan sangat luar biasa. Dia yang tadinya merasa hebat, ternyata dia nggak ada apa-apanya. Karena itu dia merubah namanya. Saulus yang tadinya hebat menjadi Paulus yang artinya kecil. Nggak ada artinya. Saya anggap, ya. Nah, di sini kita melihat sangat luar biasa campur tangan Tuhan, ya. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Berasa apa yang dibukakan Tuhan melalui Paulus atau si Saulus ini, ya. Jelas firman Tuhan menyatakan bahwa berdasarkan kitab Efesus pasal 1 ayat 4, ada orang yang telah ditetapkan untuk diselamatkan. Kita lihat aja lah, ya. Supaya kalau diomongin begitu aja orang mana ayatnya. Karena ini disiarkan, ya, di luar, jadi biar mereka juga bisa mendengar, bisa melihat bahwa apa yang dikatakan itu ada tertulis.
Kita belajar untuk melakukan apa yang tertulis, tetapi dengan catatan yang tertulis itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena banyak orang main tambah kurang, ya. Sebagaimana di dalamnya, di dalam Yesua. Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai anak adopsi baginya melalui Yeshua Mashiach sesuai dengan perkenan kehendaknya. Saya katakan kepada saudara, ayat ini Efesus 1 ayat 4 dan seterusnya, orang Kristen banyak yang menolaknya. Ya. Wah, kalau Tuhan sudah tahu siapa yang diselamatkan, buat apa saya ibadah? Berarti udah ketahuan ini orang apa. Saya tangkap maksud saya. Seperti yang tadi saya nyatakan tentang Saulus dan Paulus itu. Orang yang sejahat Saulus atau Paulus, sesuai dengan pengakuannya sendiri, aku yang sudah ditentukan sejak dalam kandungan ibuku. Walaupun dalam hidupnya ketika dia sudah, ya mungkin dia, boleh kita bayangkan dia gelarnya doktor ya. Doktor teologi ya. Karena dia kan ngomong, aku ini lebih baik dari orang-orang seangkatanku. Ketika dia ada di dalam pengajaran imam besar. Siapa itu kalau saya nggak salah ingat, Gamaliel. Ya, dia itu yang terbaik. Mungkin kalau sekarang ini mungkin gelarnya doktor. Wah. Nah, tapi ya karena gelar doktornya itu, ya, dia pikir perbuatannya benar. Karena itu keluar dari pernyataannya sendiri. Yang dulu merupakan kebanggaan baginya, sekarang dianggapnya sebagai sampah. Saya tangkap. Ya. Karena kenapa dianggap sampah? Karena itu merupakan dianggap sebagai kebenarannya sendiri, bukan kebenaran dari Tuhan. Dan ayat-ayat ini banyak orang yang gak percaya. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan orang. Ketika ayat ini disampaikan, kalau Tuhan udah tahu, buat apa saya ibadah? Loh, berarti ketahuan kan karakternya. Artinya dia juga meragukan kemahatauan Tuhan. Bisa tanggap? Kalau senantiasa, kan orang sering kali ngomong, seperti ayat pembacaan tadi, dia awal, dia akhir. Dia yang awal, dia juga yang terakhir. Ya, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan saya pun percaya dia sudah ada pada saat dunia yang baru, langit yang baru, dia sudah ada di sana. Itu sudah disiapkan semua. Karena saya menafsirkan, saya menafsirkan bahwa bagi Tuhan itu nggak ada waktu. Mengerti maksud saya? Tidak ada waktu, maksudnya begini. Hari ini sama besok, bagi Tuhan ya sama aja. Dia udah tahu semua. Hari ini, kemarin sama besok, bagi Tuhan ya seperti hari ini. Bisa tangkap nggak? Memang agak sulit orang mencernanya. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, bukan kata saya. Bahwa umur si Adam itu dihitung setelah dia jatuh dalam dosa. Artinya sebelum ada dosa, belum ada waktu. Bisa ditangkap? Lu Tuhan itu kan gak berdosa. Ya, jadi bagi Tuhan waktu itu ya seperti sekarang. Bagi dia gak ada besok. Kalau besok kan berarti dia gak tahu. Bagi dia semuanya seperti present time. Karena itu dalam bahasa Inggris dikatakan dalam kitab Keluaran, I am what I am. Bukan I was and I will be. Bisa tanggap? Itu artinya sangat luas ya. I am that I am. Aku adalah aku. Tidak dikatakan I was,
I am dan I will. Tidak, tetap present. Saya tangkap ya. Nah, kita melihat di sini. Sehubungan dengan ayat ini, Efesus 1, kan dikatakan di situ dia sudah tahu siapa yang yang akan diselamatkan. Nah, dia sudah tahu. Begitu juga dia sudah tahu siapa yang akan dibinasakan. Ya, walaupun banyak orang yang sulit untuk menerimanya. Ya, kita lihat coba ya. Kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat ke-12 saja lah. Kalau saudara mau jelasnya dari ayat 1 ya, tapi kita baca ayat 12 saja. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tupasan yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan. Kita lihat terjemahan LAI ya. Namun mereka ini, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Kayak ayam. Saya tangkap. Kayak ayam, lahir, tangkap, makan. Lah inilah orang-orang yang memang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Ya. Jadi walaupun mereka melihat ada pintu masuk untuk menjamin keselamatan, mereka punya mata, tapi mereka nggak tertarik. Ya. Mereka melihat, mereka mungkin mendengar, oh ini pintu keselamatan. Tetapi mereka tidak mendengar. Punya mata, tidak melihat. Punya kuping, tidak mendengar. Kenapa? Karena ini sudah ditetapkan untuk mereka itu lahir, tapi dibinasakan. Oh kalau gitu Tuhan kejam. Loh Tuhan kok kejam gimana sih? Tetapi itulah pikiran orang. Ya, itulah pikiran orang. Padahal Tuhan menghendaki semua orang selamat. Saya tangkap. Itu kan kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Timotius. Pasal ke berapa itu? Pasal kedua. Ayat keempat. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Saya katakan kepada saudara berkali-kali, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Tuhan mau semua orang selamat sesuai firman ini. Tetapi keselamatan itu hanya akan terjadi kalau kata Kisah Rasul pasal 4:12 ya. Kalau kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau menerima Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bisa tangkap? Tuhan itu setia sama firman-Nya. Dia kasih petunjuk ini loh. Sehingga dia sendiri, Yesua bersendiri berbicara. Bukan aku yang menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Itu yang dia katakan. Dan Tuhan itu tidak pernah lupa firman-Nya. Karena firman itu pribadinya. Bisa ditangkap. Lah disinilah kita melihat sangat luar biasanya. Tuhan menawarkan kepada semua manusia. Menggenapkan apa yang tertulis dalam 1 Timotius ini. Tapi tidak semua orang tertarik untuk masuk. Ya, lo kalau tidak mau masuk. Ya sudah pasti dibinasakan. Karena itulah jalan satu-satunya selamat. Karena itu dibuat menarik semenarik mungkin. Ya. Bukan saja gambar-gambar itu tapi juga firman Tuhan yang diberitakan.
Injil kabar baik yang diberitakan. Kalau engkau mau melakukan apa yang aku katakan, engkau pasti selamat. Itu kabar baiknya. Ya, itu kabar baiknya. Dan banyak orang memang, ya banyak orang yang masuk, banyak yang dipanggil. Lo firman Tuhan kan. Banyak yang dipanggil. Tetapi ketika masuk dan mulai proses di dalam halaman. Ya, karena orang kan mereka tertarik, aduh masuk deh. Masuk. Ya. Masuk. Kemudian ya. Masuk berarti kan sudah mulai separuh percaya. Akan berita Injil, saya mau selamat. Ya. Nah, ketika masuk lebih dalam lagi, di situ ada yang kita kenal di dalam halaman ini, mesbah korban bakaran. Artinya disitulah tempat kita mengaku dosa. Mengaku dosa. Nah, kita sudah belajar tentang mesbah ini, ya, yang dipersembahkan itu pasti darah, ya. Walaupun banyak orang menafsirkan lain, ya. Tetapi saya mendapatkannya seperti itu. Kenapa? Patokannya adalah nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Kenapa Tuhan minta darah? Berarti ada darah yang pernah hilang. Dan itulah yang saya tafsirkan. Kalau saudara lupa ya, diriwain aja lagi. Karena ini kan terekam. Saya tahu, Tuhan setia sama firman-Nya. Kan dia bilang nyawa ganti nyawa. Karena ada yang tertulis, jangan makan darah. Kenapa? Di dalam darah itu ada nyawa. Ya. Tetapi kenapa kita harus bayar dengan darah? Yaitu ada ceritanya. Ada yang seharusnya milik Tuhan. Karena Adam itu berdasarkan Lukas pasal 3. Kalau daftar keturunan, Adam, anak Elohim. Masih ingat ya? Loh itu jangan dianggap enteng ya. Dan ini, ya kalau kita lihat lagi lah ayat Lukas pasal 3 ini. Ya. Saya harus mengingatkan terus supaya paling sedikit saudara mengerti dengan benar. Sehingga kalau terjadi percakapan ya, dengan orang lain bisa menceritakan walaupun ya jangan mengharapkan orang langsung percaya. Karena yaitu walaupun punya telinga nggak dengar kabar baik ya. Kita lihat ayat ke-38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Ya, kalau saya balik ini. Elohim melahirkan Adam. Adam melahirkan Set dan seterusnya. Kalau dunia, wah, masa Tuhan melahirkan? Pikirannya picek soalnya. Ya. Tuhan dengan berkata aja ya sudah. Jadilah laki-laki, jadilah perempuan. Ya. Tetapi dari ayat ini kita juga harus mengerti. Karena berdasarkan ilham roh para rasul, khususnya orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Baik yang kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis, ya, dan juga Rasul Yohanes, sama-sama Yohanes. Sebenarnya Yohanes Pembaptis sudah menyingkapkan, ya, ini untuk memperlihatkan kepada saudara dan saya yang dikatakan suratan Petrus tadi sudah ditetapkan untuk dilahirkan, tapi dibinasakan. Nah itu harus jadi pertanyaan. Why? Kenapa? Saya tanggap. Nah kita lihat di dalam apa yang disingkapkan Tuhan melalui Yohanes Pembaptis.
Ke Matius pasal 3 ayat ke-7. Dan setelah melihat banyak orang Farisi dan Saduki yang datang kepada baptisannya, dia berkata kepada mereka, "Hai keturunan ular biludak, siapakah yang menunjukkan kepadamu untuk menghindar dari murka yang akan datang?" Apakah Rasul atau Yohanes Pembaptis ini asal ngomong? Keturunan ular biludak. Bisa tangkap? Siapa sih ular? Di sini harusnya kita ngerti. Dia sebagai seorang pembaptis. Karena roh Elia ada pada, kan Yesua bilang, kalau engkau mau menerimanya, Yohanes Pembaptis itu adalah roh Elia yang turun kembali. Menggenapkan apa yang dikatakan kitab Maleaki. Pasal ketiga, pasal keempat. Ya. Kita lihat lagi lah supaya jangan, Maleaki pasal 4 ya, ayat ke berapa, 5-6 kalau nggak salah. Ya, ayat ke-5 dan ke-6. Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Inilah yang dikatakan Yesua ketika murid-muridnya bertanya, katanya Elia datang dulu. Lah Yesua bilang, ya, Yesua berkata kepada para murid, kalau engkau mau menerimanya, Yohanes Pembaptis itulah yang tampil sebagai Elia seperti apa yang tertulis dalam kitab Maleaki ini. Dan juga sebenarnya sudah juga dikatakan ya oleh Tuhan kepada orang tuanya si siapa, Yohanes Pembaptis ini. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 17. Dan dia, maksudnya Yohanes Pembaptis ya, akan berjalan melalui dia dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan seterusnya. Saya pernah mengajarkan ini, Maleaki ini ya mungkin masih samar-samar lah ya. Karena apa yang dikatakan kitab Maleaki itu baru separuh digenapi. Penggenapannya baru Elia yang pertama ya ini, Yohanes Pembaptis. Tetapi ada yang nantinya harus digenapkan lagi separuh daripada apa yang belum digenapi. Ya. Dari sini kita melihat apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu pun diteguhkan kembali oleh juga Yohanes, tapi Rasul Yohanes. Ya, tadi kan jelas dibilang, hai keturunan ular biludak. Lo siapa ular biludak itu? Tetapi banyak orang susah menerimanya. Buat saya sih nggak jadi masalah. Ya, karena mau terima firman apa enggak itu kan urusan pribadi. Ya, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal pasal ketiga, sorry. Ayat ke 9 dan 10. Setiap orang yang telah dilahirkan dari Elohim. Ingat tadi Lukas ya. Kan saya balik tadi. Elohim melahirkan Adam. Bisa ditangkap ya. Setiap orang yang dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa. Karena benih Elohim tetap tinggal dalam dia. Dan dia tidak berdosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak setan sudah nyata. Ya. Jadi Rasul Yohanes ini menggenapkan kembali apa yang dikatakan oleh sepupunya Yesua. Kan Rasul Yohanes Pembaptis itu sepupunya Yesua.
Hai keturunan ular biludak. Dia sudah tahu siapa yang orang ketua, yang dia bilang ketua biludak tadi siapa? Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli kitab. Ya, kalau sekarang ahli-ahli teologi dibilang keturunan ular biludak. Waduh, bisa tanduknya keluar semua. Ya, tapi itulah kenyataannya. Karena Yesus sendiri bilang kan, orang-orang ini justru menjadi penghalang orang-orang lain yang mau mencapai keselamatan. Dan itu bukan sesuatu yang asal ngomong. Sampai sekarang pun itu terjadi. Mereka yang menamakan diri orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, artinya orang-orang yang ahli, ya. Tetapi kita melihat, ya, orang-orang yang harusnya membimbing umat Tuhan karena mereka memegang jabatan, salah satu jabatan dari 5 jabatan yang sempat disingkapkan, ya. Tetapi kenyataannya kan beda. Wah, Torah tidak berlaku lagi. Hebat. Sungguh luar biasa, orang yang berani banget. Berani banget. Lalu sampai jangan heran. Karena berdasarkan apa yang dikatakan Matius 3 oleh si Yohanes Pembaptis tadi. Kamu keturunan ular biludak. Memang setan gak mau kalau manusia mengikuti Torah. Ya. Karena Torah seperti yang beberapa waktu diberitakan. Kalau kita mengikutinya itu jaminan untuk kehidupan. Aturan perintah ketetapan Tuhan. Tetapi mereka yang menamakan diri ahli-ahli Torah pada akhir zaman. Torah tidak berlaku. Ya, itulah yang saya katakan seperti apa yang dikatakan si Yohanes Pembaptis. Hai keturunan ular biludak. Ya, orang mau selamat engkau halangi. Kau beri beban kepada jemaat. Ya, kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini. Matius 23. Ayat ke 1 mulai. 1 dan 2 lah. Atau sampai 3 kali ya. 3. Tapi ya kalau saudara mau baca semua ya. Kita baca ayat 1 dulu. Yesus berbicara kepada kerumunan orang itu dan kepada para muridnya. Saya berkata, para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi Moshe. Jadi, segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah dan lakukanlah. Tetapi, mengenai perbuatan mereka, janganlah kamu lakukan. Karena mereka mengatakan, tapi tidak melakukan. Sebab mereka mengikat beban-beban berat, sulit dipikul, serta meletakkan di atas bahu orang-orang. Tetapi dengan 1 jari saja mereka nggak mau. Loh, itu kan kenyataan. Jadi bukan 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang juga seperti itu. Tetapi inilah kita melihat Tuhan mengundang semua orang. Kalau mau selamat ini. Setelah masuk ke dalam. Mulai ya. Di dalam halaman itu atau pelataran. Itu sangat ramai ya. Ya, orang membawa korban-korban persembahan. Baik itu lembu. Baik itu domba. Baik itu burung. Ataupun mungkin mereka bawa tepung. Jadi ramai, ya, sibuk di sana. Dan kita sudah belajar apa maksudnya darah yang harus dipersembahkan. Karena ketika mereka mau mempersembahkan binatang-binatang itu, kan mereka yang membawa ini, ya istilahnya mewakili dirinya. Bahwa dia membawa korban persembahan supaya dosanya ini ya dengan korban yang dia bawa
seolah-olah diambil, dihapus. Walaupun Tuhan sendiri berfirman, tidak mungkin darah lembu sapi menghapus dosa. Tetapi ini merupakan satu simbol. Karena apa? Karena waktunya belum genap untuk Yesua turun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapa Yahweh kepada Mose. Siapkan lembu pada hari ke-10, simpan sampai hari ke-14. Selama menunggu 4 hari, 4.000 tahun setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru Yesua muncul 4 hari kemudian atau dimunculkan. Karena tadi kan disimpan. Segala sesuatu, kata pengkhotbah, ada waktunya. Setelah dia muncul, ada tertulis, ini anak domba Paskah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa yang dilakukan orang selama kurang lebih berapa ribu tahun. Ya kalau kita ya boleh dibilang dari 4.000 tahun lah, sejak zamannya kan Habel yang pertama mempersembahkan. Sampai kepada zamannya Yesua, sekitar 4.000 tahun orang mempersembahkan darah ganti darah. Itu yang harus jadi patokannya. Darah ganti darah. Walaupun tidak ditulis, yang dituliskan nyawa ganti nyawa. Tetapi ada tertulis, jangan makan darah, karena di dalam darah ada nyawa. Saya tanggap. Loh itu kan semua rahasia yang juga harus kita ngerti. Ya. Nah saya percaya Tuhan mau buka semua. Dan disitulah kita melihat bahwa itulah yang dikatakan Yesua mempersembahkan darahnya untuk keselamatan semua manusia yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun masuk surga kalau tidak melalui dia. Karena dia itu firman. Jadi firman ini diberikan menggenapkan dalam kitab Torah yang kita sudah baca. Dalam kitab Ulangan kalau nggak salah, ingat dia. Torah itu yang membawa kita kepada kehidupan. Yesua bilang, aku tidak meniadakan Torah. Tapi menggenapinya. Kenapa? Karena Torah itu adalah aturan, perintah, dan ketetapan yang Bapa Yahweh sendiri turunkan kepada manusia. Dan satu-satunya perintah, aturan, dan ketetapan yang Tuhan buat, yang diberikan kepada manusia. Ya, yang lain-lain nggak tahu. Siapa yang bikin? Kan banyak kepercayaan-kepercayaan. Dengan berbagai macam ajaran-ajarannya. Ya. Tapi kita melihat walaupun dipanggil, diberikan tawaran, sudah masuk, ya mungkin sudah mau bertobat, mengaku dosa. Ya, saya ingatkan lagi, kalau ada yang belum kau akui, akui. Kan kita yang tahu. Yang tahu dosa itu kita sama Tuhan. Ya, yang sudah kita akui sebelum kita masuk baptisan, ya sudah selesai. Tapi kan Roh Kudus mengingatkan kita akan segala sesuatu. Masa lalu kita, kalau kita masih ingat, aduh, aku pernah nyuri uang ibuku dulu tuh. Pernah diakui nggak? Lo harus diakui, Tuhan, ampuni ya, aku belum ngerti. Ya, pernah bohong, pernah segala macam, ya minta ampun. Kan saya ajarkan kepada saudara. Saya tidak pernah mau mendengar permohonan ampunmu, minta ampun dalam hati kepada Tuhan. Saya nggak perlu dengar. Itu adalah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan.
Dan saya percaya ketika Tuhan mengingatkan dan dia menghapus, karena dia adalah setia dan adil. Kalau kita mengaku, langsung disetip, hapus. Dihapus oleh Tuhan. Ya, masuk dalam proses. Tetapi dalam proses ketika dibakar, karena mungkin minta ampunnya masih separuh-separuh, ketika dibakar di mezbah korban bakaran, masih ada celah sedikit. Kemarin kita sudah belajar kan, jangan ada selobang jarum pun. Kan dia kayu ini berbicara kayu, berbicara kita manusia. Kita oleh kemurahan Tuhan dibungkus dengan tembaga. Tembaga itu tahan api. Tetapi jangan sampai ada bolong sedikit pun, satu jarum sekalipun. Karena ketika api membakar, ada lubang jarum, habis kayu di dalam. Artinya jangan beri celah. Kalau masih ada yang tadi saya katakan belum diakui, ya Tuhan, ya ngomong aja. Mungkin aku lupa Tuhan, mohon ampun. Ingat ya, kita bisa lupa dosa kita. Tapi Tuhan gak lupa. Bisa tangkap kamu saya? Tuhan tidak lupa, setan juga gak lupa. Bisa tangkap? Oh, kok setan gak lupa? Loh, setan itu kan pendakwa. Dia mendakwa kita terus menerus. Kalau kita belum akui, ya setan berbisik terus, Tuhan. Oh, ibadah sih rajin Tuhan. Tapi belum diakui semua. Ya. Kita lihat Wahyu 12. Ayat ke-10. Aku mendengar satu suara yang nyaring berkata di sorga, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena perhatikan ini, si pendakwa saudara-saudara kita yang menuduh mereka di hadapan Elohim siang dan malam telah dipukul roboh. Ya, artinya dia ya selama masih ada waktu begini, dia terus-menerus mendakwa kita. Saya tidak kenal saudara secara dalam. Dosa itu yang tahu cuman kita, Tuhan yang Maha Kuasa sama setan. Setan itu tahu. Tuhan dia belum akui. Kan kau setia sama firman-Mu. Ada tertulis kalau mengaku dosanya dihapus. Loh dia belum mengaku Tuhan. Nah ini kan saya bisa nafsir-nafsir kan. Karena setan itu mendakwa terus. Artinya bisa saja kita lupa. Tapi Tuhan gak lupa, setan gak lupa. Lah kita bertindaklah Tuhan. Tadi yang dihotbahkan ngomong kayak gini gembalanya. Aku mungkin gak ingat Tuhan. Ya, tetapi kata penghotbah, kata si gembala, Tuhan gak lupa, setan juga penuduh dia gak lupa. Saya lupa Tuhan, ya minta ampun. Saya tanggap. Minta ampun. Tuhan aku lupa, ampuni aku. Loh kan Tuhan tahu, dia juga tahu daya ingat kita sampai di mana. Jangankan yang setahun 2 tahun lalu. Kadang-kadang ya saya pengalaman lah. Umpamanya dari pekarangan, aduh saya mau ngambil apa di gudangnya. Wah udah masuk di gudang. Wah tadi mau ngambil apa ya? Lupa. Betul gak? Saudara pernah ngalamin gitu gak? Ya kalau yang masih muda-muda mungkin enggak. Tapi kayak yang udah umur ya di atas 50, 60. Ya lupa. Ya Tuhan tahu itu. Tuhan tahu our weaknesses. Dia tahu kelemahan kita. Ya kita akui aja. Inilah pergumulan di dalam halaman. Yang seringkali membuat orang pun jatuh bangun di sana. Karena hidupnya hanya ya putar-putar di situ aja.
Senang dia di halaman, nggak mau masuk ke dalam. Sudah bertobat, sudah dibaptis, bikin lagi. Ya, bukan berarti 100% langsung totally berubah, tapi ada peningkatan perubahan menuju kepada kesempurnaan. Ingat, setelah kita bertobat, setelah kita dibaptis, janji Tuhan Galatia 4 ayat 6. Ya, karena engkau adalah anak, maka dia berikan Roh Kudus. Efesus pasal 1 menyatakan engkau dimeteraikan, dicap, diberi tanda bahwa engkau dan saya milik Tuhan. Ya, sudah punya itu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita kan, ada tertulis, Saul itu kepenuhan roh ketika dia ada di lingkungan Nabi. 1 Samuel pasal 10 ayat 10 kita lihat lagi. Ya. 1 Samuel 10 ayat 10 kita lihat ya. Harus di refresh terus ya. 1 Samuel 10 ayat 10. Ini gampang ingatnya kan? Sampailah mereka di sana di bukit ya, Saul dengan bujangnya. Lihatlah, serombongan nabi ada di sana menemuinya. Roh Elohim menggerakkan si Saul. Lalu ia bernubuat di tengah-tengah mereka. Terjadilah, semua orang yang mengenalnya sejak hari kemarin dan hari sebelumnya melihat dengan heran. Dia bernubuat bersama para nabi, dan orang-orang itu berkata seorang kepada yang lain, apakah yang telah terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk di antara para nabi? Nah, ini banyak terjadi dalam kehidupan mereka yang menamakan diri orang percaya. Kalau dalam lingkungan seperti ini, beribadah dengan luar biasa. Memuja, memuji, menyembah Tuhan. Bernubuat sama seperti Saul. Begitu keluar dari tempat ibadah, kelihatan aslinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus belum tentu hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Belum tentu. Ya contohnya Saul ini. Bisa bernubuat, bisa ya, macam-macam kan. Banyak orang tua, anak-anak Tuhan kan begitu. Ketika ibadah, waduh luar biasa. Bahkan mungkin bisa bernubuat, bisa mendengar suara Tuhan, langsung keluar. Bapak Yahweh berfirman, bla 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 bla. Setelah di luar kelihatan, jadi tanda tanya. Itu tadi yang diomongin benar nggak? Terus saya mengalami ya, karena waktu dulu kita sering kemana-mana. Wah, bernubuat waktu penyembahan. Keluarlah pernyataan-pernyataan macam-macam. Ya. Ketika pemberitaan firman, ngobrol. Pertanyaan kan, ini tadi dia ngoceh bernubuat segala macam. Tapi ketika firman diberitakan, bukan menghormati saya ya, hormati firman. Tapi kenyataannya, tetapi itulah gambaran umum yang terjadi dalam kehidupan mereka yang menamakan diri orang percaya. Memuja, memuji Tuhan. Wah, luar biasa kan di altar-altar. Wah, hebat. Jingkrak-jingkrak. Yang perempuan pakai roh yang kurang bahan. Ya kelihatan semua kan. Sedangkan Tuhan itu sangatlah perhatian dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai auratmu kelihatan. Ada tertulis. Ya. Ketika para imam mempersembahkan sesuatu, jangan kau naik sembarangan, jangan sampai auratmu kelihatan. Berjingkrak kelihatan, wah kepenuhan roh. Tetapi setan
memperlihatkan, nih lihat, oh kayak menyembah setan. Karena apa? Karena pakaiannya kurang bahan. Akhirnya memperlihatkan segala sesuatu. Dan itu menyatakan diri, oh tadi saya kepenuhan roh. Roh siapa dulu? Ada dua roh, ada roh Bapa Yahweh atau roh yang lain. Nah ini kita harus hati-hati. Itulah akibatnya orang itu banyak yang menamakan diri umat Tuhan. Hanya ada di dalam halaman. Ya, seharusnya dia terus masuk ke dalam pintu kemah. Kehidupannya yang tadinya penuh dengan hiruk pikuk di halaman. Ketika dia masuk ke kemah. Di situ ruangannya penuh dengan kedamaian. Ya. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ya, walaupun Tuhan juga bisa bicara ketika geledek sekalipun. Ya, artinya jangan sampai kita salah tangkap ya, karena ada juga orang yang salah tangkap. Itu seperti contoh Elia. Ya. Ketika Tuhan datang, ada guru, ada gempa bumi. Tetapi ketika Tuhan bicara, tenang. Loh itu Tuhan yang bicara. Artinya kalau kita lagi bersorak, memuja dia, menyembah dia, bernubuat. Walaupun genderang berbagai macam. Kalau Tuhan mau ngomong sama seseorang, bisa. Dia langsung ke kuping kita. Dia tidak tergantung dengan suasana. Bisa tangkap maksud saya? Jadi jangan salah menafsirkan akan kemampuan Tuhan. Lo orang tidur aja kalau Tuhan mau ngomong dia bisa kok. Jangankan orang tidur, orang yang menurut pandangan manusia mati ya tidur. Kan Tuhan ngomong, bangun, bangun. Jadi tidak ada penghalang buat Tuhan berbicara kepada siapapun juga dalam segala situasi kondisi kalau Tuhan mau ngomong. Tapi kalau kita mau ngomong sama Tuhan, nah itu beda. Tenang dulu. Jangan pikir yang macam-macam, tenangkan dirimu supaya bisa konsentrasi, jangan salah ngomong. Ya, salah ngomong repot. Ya. Dan banyak orang itu yang ada di dalam lingkaran ini. Pekarangan terus, memang dipagar. Ya. Itulah perbedaan antara orang yang di dalam pagar atau di dalam tabernakel dan di luar. Tuhan memisahkan secara khusus. Karena Tuhan mau membentuk orang-orang pilihannya. Dia pagari tempat itu dengan kain linen yang putih. Artinya menandakan kepada dunia di luar sana. Tuhan menghendaki kehidupan yang bersih, yang murni, yang suci. Ya. Siapa yang menopang ini semua? Kan tiang-tiang, kan tadi ada 20 tiang di sebelah utara, sebelah selatan. Kemudian barat timur 10 tiang. Berbicara tiang itu manusia. Karena tiang-tiang ini dari kayu, hanya alasnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, alasnya tembaga. Karena tembaga melambangkan suatu penghukuman. Hubungan kita, hubungan kayu dengan tanah sudah diputuskan. Karena penghukuman yang harusnya terjadi kepada manusia sudah dibereskan oleh Tuhan. Saya tangkap ya. Dan tiang-tiang ini pun diikat dengan ikatan-ikatan semuanya dari perak. Perak melambangkan penebusan. Artinya setiap pribadi anak-anak Tuhan yang harusnya memproteksi akan tabernakel atau kemah ini atau firman Tuhan yang ada di dalamnya. Mereka harus saling menguatkan, saling menopang, saling membangun. Kait-mengait. Ada tertulis kasih itu mengikat. Jadi antar tiang ini diikat dengan kasih yang murni dari Bapa Yahweh. Supaya dapat tetap berdiri kokoh
untuk menopang kehidupan dalam kebenaran. Karena putih berbicara kebenaran. Sehingga kita boleh menjadi daya tarik orang luar. Dan mereka tertarik untuk masuk ke dalam pintu gerbang yang sudah dipersiapkan. Jadi tugas saudara dan saya sangatlah luar biasa yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Tiang-tiang itu tidak ada satupun yang langsung masuk ke tanah. Dia harus memakai alas tembaga. Ya. Semua yang ada di dalam ini kalau dia masih berhubungan dengan dunia luar, maka alasnya tembaga. Tetapi kalau dia tidak lagi berhubungan dengan dunia luar, alasnya adalah perak dan sebagainya. Artinya kita harus menarik satu pelajaran. Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya harus menjadi alat Tuhan untuk menjaga akan kekudusan kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena berbicara kemah itu, berbicara tabernakel ini, itu juga berbicara tentang tubuh Hamasiah. Ya, ingat, dia kepala, dia ada di atas. Kita anggota-anggota tubuhnya. Kita sedang dipersiapkan, ya. Untuk, nah kita kan nanti akan masuk ke sana. Ke dalam ruang Maha Kudus. Kita akan menjadi satu dengan dia. Dia kepala, kita anggota tubuhnya. Dia kepala gereja dan kita anggota gereja. Kita akan memerintah bersama dia. Tapi ingat bukan lagi pikiran kita. Karena itu seringkali didoakan dari tempat ini. Memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Karakter, sikap hidup, tutur kata, tingkah laku, perbuatan. Sama seperti Adonai Yeshua Masih. Kenapa? Karena ketika kita menghakimi 1000 tahun bersama dia. Bukan lagi kita. Tetapi dia yang ada di dalam kita. Hari itu dia sedang membentuk kita. Kita diproses oleh Tuhan. Tetapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan masih sibuk aja di halaman. Jatuh bangun. Dalam kehidupan dalam dosa. Tidak mau menyadari engkau harus masuk. Engkau harus belajar. Kan di dalam ruang kudus itu. Kita hanya makan roti yang tak beragi. Dengan penerangan yang berasal daripada Roh Kudus, berbicara pelita adalah Roh Kudus sendiri. Di mana hidup kita senantiasa penuh dengan pujian, tidak sibuk dengan minta ampun dosa melulu. Walaupun dalam kenyataan orang percaya lebih banyak sibuk minta ampun dosa terus, ya di situ-situ terus. Iman yang gak maju-maju. Kenapa? Karena tidak mau mengalahkan kedagingan atau mematikan kedagingan. Kita sama-sama ya, saudara dan saya sama. Tetapi bagaimana masing-masing mau maju, yaitu masing-masing. Semua diberikan fasilitas yang sama oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita mempergunakan fasilitas itu, ya tergantung masing-masing. Ya. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan, mari saudaraku, kita terus-menerus mengoreksi diri kita. Ya. Kita harus maju. Ya. Kita harus hidup saling menopang, saling menguatkan, bukan saling mengejek dan saling menjatuhkan. Walaupun dalam kenyataan kehidupan sesama anak Tuhan, sesama jemaat, ya saling menjelekkan, walaupun ya sembunyi-sembunyi. Kan ada juga kan, ada orang-orang, wah itu lihat tuh, dia tuh. Loh, ada mungkin dalam jemaat ini, mungkin di luar sana,
Kau yang ada di luar sana menjelekkan orang. Ingat ya, kita harus ingat, jangan-jangan orang yang kau jelekkan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bisa datang kamu saya. Contohnya Saul. Saul itu sangat membenci si Daud. Tapi sayangnya dia lupa bahwa Daud itu dikasihi Bapa Yahweh. Dan itulah yang juga sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sesama satu gereja, mungkin satu pelayanan. Tapi ya saling mengejek, saling mendendam. Ya. Siapa yang kerjain itu? Setan. Lu lihat tuh. Itu mata-matanya ngelirik-lirik. Itu kamu. Macam-macam. Setan bisa aja. Mancing-mancing orang. Supaya timbul, iya benar juga ya. Saudara kan ya pikir sendirilah. Ya. Benar juga ya. Iya kemarin saya dengar sih ini. Udah. Setan ketawa. Ayo. Padahal itulah setan kata Wahyu tadi kan. Mendakwa, memancing emosi kita. Supaya apa? Supaya kita itu jangan selamat. Ingat, saya ingatkan kepada kita semua. Setan itu sangat peduli dengan orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Untuk apa? Untuk menjatuhkannya. Sama yang lain gak perlu dia. Karena dia tahu yang tidak percaya Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Pasti nanti sama-sama dia. Jadi gak perlu digodain. Karena itu kita harus berhati-hati. Ya, kita belajar kuasai dirimu dalam segala hal. Kalau mau ngomong, ya kan seperti yang pernah saya katakan. Belajar untuk memperkatakan apa yang kita dengar dari Roh Kudus. Melakukan apa yang kita lihat Roh Kudus lakukan. Tapi nggak bisa belajar. Belajar untuk memiliki karakter Yeshua. Karena Yeshua sendiri berkata, aku mengatakan apa yang aku dengar dari Bapa. Aku melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Artinya itu contoh. Dan kita pasti bisa melakukannya. Kalau kita mau dan Tuhan pasti berkenan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.